Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Cita. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 4. Yuk siapkan alat tulisnya. Mari kita mulai ya pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah memahami pesan dalam sebuah dongeng dan mensyukuri karakteristik individu di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut yuk. Materi hari ini yang pertama ada bahasa Indonesia, yaitu memahami karakter dan tokoh dalam dongeng. Dan PPKN yaitu memahami karakteristik individu di rumah. Mari kita belajar yuk. Anak-anak, ada yang tahu bunga melati tidak? Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tariannya. Nah, kita membaca dongeng tentang bunga melati yang baik hati yuk anak-anak. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri Bella berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri Cinderella pun menjawab, "Hai, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri Bella pun menjawab, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Bunga sedap malam pun berkata, "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Bunga anggrek pun menjawab, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar biru pun menjawab, "Iya, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika mudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin semerbak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini, mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam pun berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku ya Melati." Bunga anggrek pun ikut minta maaf. "Aku juga minta maaf Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Bunga mawar biru pun ikut minta maaf. "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu Melati. Aku minta maaf ya." Bunga melati pun menjawabnya, "Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk ya." Nah, anak-anak, dari dongeng bunga melati yang baik hati, kita dapat mengambil nilai apa ya? Oh iya,
Siapa saja ya tokoh yang terdapat dalam dongeng Bunga Melati? Dan bagaimana karakter dari setiap tokoh-tokoh tersebut? Dikerjakan di buku tulis kalian ya jawabannya. Nah, anak-anak, salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Apakah di rumah kalian menanam tumbuhan seperti tanaman bunga? Kalau di rumah Siti, banyak bunga yang ditanam di dalam pot. Suatu hari, Siti tidak sengaja memecahkan pot kesayangan ibunya. Ia ingin meminta maaf ke ibunya, tetapi Siti takut dimarahi. Bagaimana ya sikap Siti yang seharusnya dilakukan? Sikap yang harus dilakukan Siti yaitu meminta maaf kepada ibu. Di malam hari, Siti sedang belajar bersama dengan ibunya. Siti teringat sudah memecahkan pot kesayangan ibu. Siti pun langsung meminta maaf kepada ibu. Ibu, tadi siang Siti tidak sengaja menyenggol pot kesayangan ibu. Siti minta maaf ya Bu, karena telah memecahkan pot bunga ibu. Iya Siti sayang, tidak apa-apa. Lain kali lebih berhati-hati ya. Baik Bu, terima kasih sudah memahami Siti. Permintaan maaf pun diterima oleh ibu, dan Siti merasa lega karena sudah meminta maaf. Wah, tidak disangka pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian telah belajar hari ini? Seru bukan? Semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat ya. Jangan lupa tetap selalu melakukan 3M ya.